Sayangnya di situ adalah suatu kesalahan saya, bahwa mungkin pada saat itu dia memang sudah memiliki genetik daripada kerusakan, daripada kelemahan matanya dia, dan saya tidak mengetahuinya. Ditambah lagi saya memberikan gadget. Welcome to my channel, 10 minutes without charge. Seperti yang kalian ketahui sebelumnya, bahwa anak saya ini menggunakan minus 10. Itu juga saya bingung, kenapa kok dia itu minus, dan minusnya itu dari usia kecil. Yang saya tahu Umur 7 itu tahun. umur 7 tahun. Udah minus 6 Pak. Minus 6. Oke. Jadi karena hal itu menjadi pertanyaan buat saya, maka saya mencari tahu terus ada apa, permasalahannya di mana gitu. Karena kalau dibilang dari keturunan, memang ya saya tidak mau menggunakan kacamata, dan bapaknya juga menggunakan kacamatanya kecil. Jadi pun baru ketahuan di usia 30-an, itu juga hanya silinder 1,5 atau 2 kalau tidak salah, dan tidak separah ini itu. Berdasarkan dari apa yang sering saya baca di sini, saya membaca di Hello Sehat ya. Hello Sehat itu dia ada yang mengatakan bahwa apa saja yang menjadi penyebab mata minus. Nah, sebenarnya mata minus itu seperti apa sih? Awalnya itu dia tuh pada proses melihat yang normal, cahaya dari luar seharusnya jatuh tepat di retina agar Anda bisa melihat dengan jelas. Namun pada mata minus, cahaya jatuh pada di depan retina mata, sehingga benda atau tulisan yang posisinya jauh akan terlihat buram atau tampak kabur. Jadi dia cahayanya jatuh berada di depan retina mata. Sampai sekarang sih sebenarnya belum diketahui secara pasti apa penyebab dari mata minus ini. Namun American Optometric Association menyebutkan penyebab rabun jauh dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan kebiasaan sehari-hari. Catat ini, faktor genetik dan kebiasaan sehari-hari. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah genetik. Genetik itu penyebab mata minus yang mungkin tidak akan Anda sadari adalah faktor keturunan alias genetik. Bila salah satu orang tua Anda mengalami rabun jauh, peluang Anda untuk mengalami hal yang sama akan lebih besar. Jadi gini guys, saya ibunya tidak memakai kacamata, saya tidak minus, saya normal. Tapi neneknya Ayesa menggunakan kacamata, dan memang matanya kurang bagus ya dari lahir itu. Dia sempat pakai kacamata tinggi juga, dan sekarang dia glaukoma. Mungkin salah satu faktor genetiknya itu. Dan semakin besar lagi risikonya jika kedua orang tuanya sama-sama memiliki mata minus. Peluangnya itu lebih besar mendapatkan minus. Kalau aku itu keturunan nenek ya? Kemungkinan kita nggak tahu juga sih ya, tapi kemungkinan yang memakai kacamata di keluarga kita itu ya nenek. Oke, yang kedua, kebiasaan membaca dan bermain gadget. Meskipun bukan menjadi penyebab mata minus yang utama, kebiasaan membaca meningkatkan risiko Anda untuk mengalami rabun jauh, terutama jika Anda sering membaca di tempat yang redup. Di tempat yang redup dan jaraknya terlalu dekat ke mata. Jadi sebaiknya biasakan untuk membaca ataupun menulis dari jarak sekitar 40 cm dari layar atau buku. 40 cm tuh sekitar seginian ya? Ya, 40 cm. Satu ubin lebih sedikit. Yang ketiga adalah jarang melakukan aktivitas di luar ruangan. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa penyebab rabun jauh juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan jarang melakukan aktivitas di luar ruangan. Pasalnya, tingkat cahaya di dalam dan luar ruangan berbeda sehingga berpengaruh pada kesehatan mata Anda. Pencahayaan dalam ruangan umumnya lebih gelap dan terbatas daripada pancaran sinar alami di luar sana. Hal ini kemudian membuat mata lama-lama lelah dan menurun kemampuannya untuk menangkap cahaya. Oleh karena itu, jika keadaan mengharuskan Anda berkegiatan di dalam ruangan, usahakan atur pencahayaan ruangan sebaik mungkin agar tidak merusak mata. Aku punya ini, apa itu solusinya. Jadi kalau misalnya kayak main gadget, itu nggak boleh tempat gelap. Ya, itu memang salah satu yang tidak boleh dilakukan, main gadget. Dan main gadget pun tidak bisa lama-lama. Oke, jadi 3 hal tadi yang saya katakan itu dilansir dari Hello Sehat, bahwa
penyebab mata minus itu bisa ada 3 penyebabnya ya. Yang pertama itu adalah genetik, yang kedua itu kebiasaan membaca dan bermain gadget, yang ketiga itu jarang melakukan aktivitas di luar ruangan. Oke, Ayesa ini memiliki dua faktor dari tersebut di atas. Yang pertama dia dari genetiknya dari nenek, dan yang keduanya adalah jarang melakukan aktivitas di luar ruangan. Jadi waktu kecil itu kan kita punya rumahnya itu kan hanya 1 kamar ya, di kamar kontrakan sekitar 200 kali 200 ya, aktivitasnya hanya di situ saja. Dan sayangnya di situ adalah suatu kesalahan saya, bahwa mungkin pada saat itu dia memang sudah memiliki genetik daripada daripada kelemahan matanya dia, dan saya tidak mengetahuinya. Ditambah lagi saya memberikan gadget karena saya harus bekerja, dan dia diasuh dengan gadget tersebut yang dengan posisi juga tidak pas gitu kan, di dalam ruangan yang 200 kali 200 itu cuman 2 kali 2 meter ya, karena memang posisi rumahnya cuman ada 1 ruangan itu. Nah, itu pelajaran juga sih buat saya, dan mungkin buat para bunda juga bisa dipelajari bahwa meninggalkan anak dengan handphone itu suatu hal yang sangat bodoh dan suatu hal yang sangat kurang baik. Sudah ditambah dengan genetik, ditambah lebih parah lagi dengan kebiasaan yang tidak bagus. Ya, jadi makanya kenapa saya sekarang mulai beraktivitas di luar, karena ketika dari -6 itu bertambah menjadi 10 itu sangat cepat sekali dalam beberapa tahun. Seharusnya dia tidak secepat itu. Makanya mulai sekarang kita akan beraktivitas di luar. Baik, demikian info yang bisa saya berikan kali ini. Jangan lupa like and subscribe buat yang belum, dan jangan lupa berikan komen dan challenge-nya agar kita bisa beraktivitas di luar. Dan bisa menghibur semua. Oke, bye. Wassalam. Bye. See you next time. Thank you.